Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Kedua orang tadi, orang Farisi dan orang Saduki, mereka dua orang yang selalu menentang Yesus. Kedua pihak yang tidak benar di hadapan Yesus. Hanya saja mereka yang tidak benar itu, satu digambarkan sebagai orang yang penuh berdosa dan dia berdoa dengan rendah hati, mohon pengampunan dosa. Tetapi yang satu dia mengukur seluruh derma pemberian, doa yang sopan, dia memberikan yang lebih banyak, dia menyumbangkan, dia hitung semua. Dan Tuhan tidak membenarkan seluruh doa-doa itu. Maka dalam perumpamaan ini Tuhan mau sampaikan bahwa kita semua yang berdoa ini memang semuanya tidak benar. Hanya dalam ketidakbenaran orang yang berdosa harus tahu dirilah berdoa itu. Kita berdoa tahu diri bahwa kita bukan malaikat. Kita semua kapan saja bisa jatuh dalam dosa. Karena itu berdoa memang harus melihat kedosaan-kedosaan dengan merendahkan diri. Mungkin yang itu yang lebih tepat untuk kita. Pertanyaan sekarang, yang berdoa itu ada dua kategori. Berdoa secara pribadi, berdoa secara gereja atau bersama-sama. Yang berdoa atas yang bersama-sama ini, doa seorang pemimpin. Entah dia pastorkah, pendetakah, dia ketua lingkungankah, kombaskah, atau apa saja. Dia berdoa dalam kelompok itu. Dia yang menjadi pemimpin doa. Entah doa itu ibadahkah, misa atau apa. Terus pertanyaannya, kalau seorang pemimpin doa itu, dia berdoa dengan sebuah kesombongan-kesombongan, apakah doa itu tidak dibenarkan? Umat yang hadir di kelompok yang hadir itu semuanya tidak dibenarkan. Apakah itu terjadi atau tidak? Ini suatu pertanyaan. Jangan sampai seorang pemimpin itu dia kesombongannya sendiri, sedangkan umat yang ada yang berdoa dengan serius, dengan kerendahan hatinya. Terus Tuhan mendengarkan yang mana? Ini pertanyaan kita sama-sama. Sedangkan bentuk doa yang masing-masing pribadi, entah di rumah kah atau di mana saja. Kalau itu Tuhan pasti lihat. Tuhan lihat masing-masing pribadi dengan sikapnya seperti apa dia berdoa. Apakah sedikit kesombongan kah? Atau puji-puji diri kah? Atau dia betul-betul mendoakan orang sakit kah? Atau berdoa dengan kata-kata yang tinggi, mic yang besar, kasih volume besar supaya orang semua di lapangan ini dengar doa dia. Doa yang disusun dengan rapi tetapi sedikit dibumbui dengan gaya-gaya. Apakah seperti itu yang dimaksud?
Ini pertanyaan untuk kita renungkan bagaimana kita berdoa pribadi dan berdoa atas nama orang lain atau kelompok. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, di katedral ini ada memiliki wilayah atau stasi Tembagapura, Nayaro, Kuamkilama, Jalan Baru, Tilemans, terus di bawah sana itu. Yang gereja belum hidup itu. Itu ada beberapa wilayah ini. Terus ada di dalamnya itu ada beberapa 4 wilayah besar. Dalam 4 wilayah itu dibagi dalam beberapa kompas. Semuanya ada pimpinan-pimpinan. Ada disusun sedemikian rupa. Pertanyaan tadi bahwa kita yang pemimpin-pemimpin yang ditugaskan ini, kita berdoa atas nama banyak orang di wilayah itu, kelompok itu, atau paroki ini. Kita berdoa untuk orang yang ada di paroki kita, maupun di luar keuskupan ini, maupun keuskupan lain. Tuhan melihat sikap seorang pemimpin yang berdoa. Tuhan melihat bukan pribadi-pribadi yang berdoa itu, tapi pemimpin yang berdoa, pemimpin yang sedang menunjuk jalan, sedang berdoa itu ada tindakan nyatanya, bukan saja kata-kata yang kita keluarkan, tetapi kata-kata arahan dan tindakan nyata itu memang harus seimbang. Supaya ini Tuhan melihat doa itu dia sedang diamati oleh umat pribadi maupun Tuhan. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Kristus. Kemarin dalam pertemuan evaluasi Keuskupan Timika, dalam Keuskupan Timika itu evaluasi bagi kita bukan di paroki katedral saja, tapi semua paroki yang ada di kota-kota, di Nabireka, Timika, Dayai, Dogiai, Biak Serui, pokoknya wilayah Timika ini. Mereka sorot soal kotak-kotak, ya kotak-kotak kardus atau kotak-kotak umat. Kotak-kotak umat itu ada berbagai jenis. Ada banyak jenis kotak-kotak. Bahwa ditekankan di dalam kotak-kotak suku, tempat, wilayah, budaya, itu di dalamnya ada kekayaan dan keunikan. Keunikan untuk membangun gereja. Ada masing-masing itu kita lihat sebagai suatu kekayaan umat manusia. Hanya yang dikhawatirkan itu dalam kotak-kotak itu jangan sampai mengakibatkan kesatuan sebagai umat itu hilang. Jangan sampai hilang. Karena primordialisme itu sangat kental dan tidak memperhitungkan gereja secara umum manusia yang ada berbagai macam latar belakang, budaya, suku. Itu jangan sampai mereka pecah sampai dong lebih mementingkan diri sendiri. Ini yang disampaikan. Dan hari ini memang kita harus tegas di paroki kita.
di katedral ini, wilayah katedral. Yang tadi saya sebutkan itu, wilayah-wilayah itu kekayaan masing-masing. Harus ada sumbangan-sumbangan kekayaan itu menjadi kekayaan gereja. Masing-masing keunikan itu. Tetapi jangan sampai kotak-kotak itu dia jalan sendiri. Dia tutup pintu sendiri. Dia membentuk kelompok hanya imannya sendiri. Itu tidak boleh terjadi di tadi saya sebutkan Tembagapura, Kuamki Lama, Jalan Baru, Tilemans. Dan ini tidak boleh ada gereja-gereja suku yang kau lepas dari katedral ini. Tidak boleh. Itu nanti saya ngobrak-abrik itu. Bahwa seperti tadi saya tegur yang di Tilemans, itu minta maaf ya, Tilemans. Memang beberapa kali itu jadwal katedral itu tidak diperhatikan. Tadi sebenarnya saya pimpin di sana, di Tilemans. Tetapi itu sudah ada, pewarta sudah pimpin. Sudah berapa kali itu pewarta dia ambil alih terus. Dan ini kekhawatiran jangan sampai gereja suku jangan sampai terjadi begitu. Jangan sampai terjadi kau membentuk primordialisme sendiri. Ini wilayah katedral. Ini pesan ke beberapa wilayah itu. Di Jalan Baru, kau jangan membentuk gereja Amungme. Tidak boleh. Di Kuamki Lama, jangan kau membentuk gereja Amungme dengan Dani, tidak boleh. Oke lah kamu di situ membangun gereja itu. Tetapi kegiatan-kegiatan yang diturunkan dari paroki, kau dengar. Ikut kegiatannya bentuk umum ini. Ulang tahun dan lain-lain kegiatan yang sifatnya bersama. Engkau tidak perhatikan, itu engkau hati-hati. Atau pemilihan-pemilihan pengurus dan lain-lain. Engkau tidak dengarkan perintah paroki, itu engkau hati-hati. Nah, kita sudah kasih sanksikan yang Tilemans. Mulai tadi itu saya sudah kasih tahu bahwa liturgi dan sakramen kau urus sendiri. Dan jangan pewarta atau pastor siapa saja, engkau jangan memberikan apa-apa di situ. Pastor kah siapakah yang lain-lain itu kau berikan di situ, tidak boleh. Kau berhadapan dengan kami dulu. Ini tuan rumah yang bicara gitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini suatu teguran ya. Teguran kita harus bangun supaya tidak boleh kotak-kotak itu membentuk primordialisme. Oke, sebagai warna, banyak warna oke. Kotak-kotak itu boleh dia berkembang dalam perkumpulan, tetapi ingat, kau jangan lepas sendiri. Membangun gereja kebersamaan harus juga menjadi kesatuan bersama. Ini yang sangat penting, supaya kekhawatiran keuskupan tidak boleh terjadi di sini. Dan dimanapun. Saudara-saudari terkasih, semoga doa pemimpin-pemimpin Kombas, stasi, paroki, yang lain-lain yang tidak menjiwai doa bersama ini. Semoga Tuhan mengampuni, agar Tuhan memberikan pemahaman yang besar untuk mengumpulkan domba-domba yang ada di wilayah Keuskupan Timika maupun paroki-paroki yang ada di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.